Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Apakah sudah siap belajar semuanya? Sudah, Bapak. Baik, sudah Bapak. Sebelum kita membaca doa dan memulai pelajaran, mari ice breaking sebentar agar kita eh, lebih menikmati pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, ikuti Bapak. Tangan ke atas menggapai Menggapai bintang. Tangan ke tangan samping samping burung yang burung, terbang. Tangan tangan ke ke depan ikan ikan berenang. berenang, Duduk duduk yang yang rapi, rapi, siap siap berdoa. berdoa. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa pada kesempatan kali ini yang memimpin doa adalah Tala. Silahkan Tala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tala telah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari pembelajaran 2. Apakah kalian ada yang ingat pelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Ingat Bapak, Tentang apa? pelajaran kemarin kita sudah membaca teks Aku Sarjana Pemulung dan membaca puisi Sahabat Seorang Pemulung. Bagus sekali Widi telah mengingat pembelajaran kita kemarin. Nah, karena kita telah selesai membahas pembelajaran 2, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kali ini akan dibacakan oleh Gebi. Silahkan Gebi. Baik, Bapak. Tujuan pembelajaran. Satu, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. Dua, melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. Tiga, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Empat, melalui kegiatan membaca puisi kembali, siswa mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Bagus, terima kasih Gebi telah membacakan tujuan pembelajaran 3 pada hari ini. Sama-sama, Bapak. Nah, kita masuk ke tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Benny berkata, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Nah, ini ada teks sang arsitek. Paragraf pertama dibacakan oleh Tala, paragraf kedua dibaca oleh Gebi, paragraf paragraf ketiga dibacakan Widi, dan paragraf terakhir masih dibacakan Tala. Silahkan Tala. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pada Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang yang bernama Friedrich Silaban. Siapakah dia? Friedrich Silaban lahir di Bonandolog,
Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Paragraf terakhir, Tala. Iya, Pak. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu telah kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Jakarta 1960, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta 1953, dan Tugu Katulistiwa, Pontianak 1938. Terima kasih telah membacakan teks Sang Arsitek. Nah, tadi kan udah dibaca nih teksnya Sang Arsitek. Bapak mau nanya nih, apa sih cita-cita Frederick Silaban ini? Menjadi arsitek, Bapak. Bagus sekali Widi jawabannya. Nah, tadi kan ada juga apa halangan yang dihadapi oleh Frederick ini. Bersaing dengan 30 arsitek, Pak. Hebat, Gaby. Nah, yang terakhir ini. Sikap apa yang dimiliki oleh Frederick Silaban? Optimis, kerja keras, dan pantang menyerah, Bapak. Bagus sekali. Widi sangat aktif dalam pembelajaran kali ini ya. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab. Nah, ayo mengamati. Ada yang tahu ini gambar apa? Tempat ibadah. Tempat ibadah. Bagus. Coba jelaskan gambarnya. Gambar Gambar berikut. tersebut adalah gambar tempat ibadah berbagai agama yang ada di Indonesia, Bapak. Umat Muslim beribadah di masjid, umat Kristen beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, kemudian umat Buddha beribadah di vihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Bagus sekali Widi telah menjelaskan gambar ini. Nah, sekarang amati daerah sekitarmu bersama dengan teman sekelompokmu. Bapak akan bagi kamu menjadi dua kelompok. Widi bersama Gebi dan Tala bersama Maudi. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut. Cari tahu makna setiap bagian bangunan ibadah tersebut. Tuliskanlah fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. Jelaskan pula kesimpulan tentang kedua rumah ibadah tersebut. Lalu presentasikan hasil karyamu di depan kelas.
Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dari kelompok lain. Baiklah, Bapak beri waktu selama 2 menit. Apakah sudah ada jawabannya? Sudah, Bapak. Nah, Sudah, coba Bapak. kelompok 1 jawab. Yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Berdiri diperkirakan pada tahun 1401 Saka, tempat ibadah umat Islam. Masjid ini dipercaya pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Selain untuk tempat beribadah, di lokasi komplek Masjid Agung Demak juga terdapat makam-makam Raja Kesultanan Demak. Di kompleks ini juga terdapat Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat Masjid Agung Demak. Jadi selain beribadah juga bisa mengenal sejarah. Salah satunya lagi. Kan ada 2 tempat ibadah berbeda. Ada yang, Yang Yang kedua, kedua, wihara. silakan, Widih. Vihara Dhamma Sundara. Tahun berdirinya 2002, tempat ibadah umat Buddha. Sejarah singkatnya, Vihara terletak tak jauh dari aliran Bengawan Solo, didirikan oleh Sundara Husea, pengusaha pemilik Sun Motor Group. Diresmikan pada 24 Maret 2002. Kompleks rumah ibadah ini terdiri dari 2 buah bangunan. Bangunan utama vihara merupakan gedung bertingkat dengan atap berbentuk limasan, sedangkan bangunan kedua merupakan candi berwarna putih yang menyerupai candi-candi khas kerajaan Nusantara kuno. Kegunaannya, Dhamma Vihara Sundara tidak hanya berfungsi sebagai rumah ibadah, tapi juga menjadi salah satu tujuan wisata religi di kota Solo. Bagus sekali. Jadi kesimpulannya, nanti kelompok 2, Anu Sortala dan Maudi catat 2 tempat ibadah ini. Nanti ada bagiannya kalian menjelaskannya lagi. Jadi kesimpulannya, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda. Setiap agama memiliki tempat ibadah dengan bentuk yang berbeda dan bentuk yang sangat khas. Nah, ini ada ayo mengamati. Silakan kepada Gebi untuk membacakan paragraf 1, paragraf 2 Widi, dan paragraf terakhir Tala. Peta di atas disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Paragraf kedua Widi. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Paragraf terakhir Tala. Sumber daya alam berupa hewan terdiri dari hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contohnya hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orang hutan, gajah, badak, banteng, dan anoa.
Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diperternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Bagus sekali. Kalian telah membaca kalimat ini dengan sangat baik. Oke, masuk ke Ayo Renungkan. Nah, ceritakanlah bagaimana kamu bekerja sama dengan temanmu untuk menyelesaikan tugasmu hari ini. Nilai dan sikap apakah yang kamu kembangkan untuk bekerja sama? Ada yang tahu nilai apa yang kita dapat? Satu, Pak, sikap saling menghargai, kerja keras, dan persatuan dan kesatuan, Pak. Bagus sekali. Yang selanjutnya, apa saja yang kamu lakukan di tempat ibadahmu selain berdoa? Mengaji, Pak, melakukan sholat, membersihkan tempat ibadah, memberi infak, dan lain sebagainya, Pak. Bagus sekali. Nah, yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu menjalankan kegiatan ibadahmu? Ketika Saya, saya Ketika Pak. saya beribadah, Pak, saya merasa tenang dan merasa dekat dengan Tuhan yang Maha Esa, Pak. Bagus sekali, Tala. Kali ini cowok aktif. Bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya ada ini kosakata sulit yang telah Bapak acak kata-katanya. Coba ada yang bisa baca atau tidak Saya, kosakata Pak, ini? saya bisa, Pak. Bagus sekali, Tala. Silakan coba baca. Keterampilan membaca dapat membantu kita memahami kata dengan bagus. Ketika saya membaca, saya dapat menemukan kosakata baru. Ini dapat menambahkan ilmu saya. Kosakata dapat dipahami dari beberapa huruf yang muncul. Bagus sekali, Tala. Memang kosakata kita dapat melihat dari dua huruf saja kita sudah dapat membaca kosakata tersebut. Nah, untuk pelajaran besok kita akan membaca teks lagi dan membaca puisi beserta lagu Laskar Pelangi. Karena pelajaran kita sudah habis, ayo kita bernyanyi sebelum berdoa untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Bernyanyi ini dipimpin oleh Gebi. Ya, teman-teman, kita Satu, bernyanyi bersama. Satu, ayo silahkan dua, Gebi. tiga. Satu Satu Nusa, 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 satu bangsa, 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 satu bara bangsa bahasa kita, kita, tanah air air pasti pasti jaya jaya untuk untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Indonesia Indonesia pusaka, pusaka, Indonesia Indonesia tercinta, tercinta, nusa nusa bangsa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, untuk hari ini silahkan kalian refleksikan diri kalian tentang pelajaran hari ini dan untuk selanjutnya doa yang baiklah mungkin sekian pembelajaran 3 pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti pembahasan ini. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai jumpa. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.